Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Karo menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI dan DPR RI menekankan penegakan hukum mengedepankan keadilan substantif dan menangani perkara tersebut. Kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara turut menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI. Amsal Sitepu, selaku pembuat video, dianggap merugikan negara sebesar 202 juta rupiah karena mengalokasikan anggaran untuk editing serta dubbing. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan penegak hukum harus mengedepankan keadilan substantif sesuai dengan semangat pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Pasalnya, proses editing dan dubbing merupakan jenis pekerjaan profesional yang memiliki nilai jasa. Habibur Rahman mendorong Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh, termasuk nilai yang melekat di industri kreatif. Dalam kesimpulan rapat, Komisi 3 DPR RI meminta penahanan Amsal Sitepu ditangguhkan dengan Komisi 3 sebagai penjamin. Habibur Rahman mengingatkan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah mengembalikan kerugian negara, bukan semata-mata memenjarakan. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Komisi 3 DPR RI mengingatkan penegak hukum untuk hati-hati dalam menjatuhi putusan agar tidak menjadi presiden buruk bagi iklim industri kreatif di Indonesia. Fajar Ilhami dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, status khusus Otorita Ibu Kota Nusantara mendukung pengelolaan kota yang lebih fleksibel. Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan perpindahan ASN agar tata kelola dan aktivitas ekonomi IKN berjalan optimal. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN memiliki status khusus yang memberikan kelenturan dan keunikan dalam sistem pengelolaan tata kotanya. Kekhususan itu termasuk pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dalam pembangunan IKN dan pemindahan bertahap ASN dari sejumlah kementerian. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengapresiasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang saat ini terus dibangun antara Otorita IKN dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya agar tata kelola ibu kota baru tersebut bisa berjalan optimal. Komisi 2 DPR RI mendorong adanya langkah percepatan perpindahan ASN secara bertahap agar roda administrasi dan ekonomi Ibu Kota Nusantara ikut berputar. Ya, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat pandangan saya kompleks karena Otorita IKN dengan otonomi spesialnya itu teman-teman Kemendagri membantu tapi tidak bisa seperti Pemda lainnya. Nah, karena kelenturan Otorita IKN mereka punya kekhasan, keunikan dalam otoritas. Nah, yang terjadi sekarang buat saya, mereka saling berkomunikasi, mereka saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Harapannya ke depannya Otorita IKN bisa lebih optimal. Salah satu yang tadi diusulkan ada beberapa kementerian atau direktorat jenderal yang sudah mulai pindah ke IKN sehingga bisa menghidupkan IKN. Begitu. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengungkap, pembangunan kompleks legislatif atau gedung DPR RI menjadi salah satu prioritas pada 2026. Selain kompleks legislatif, gedung Mahkamah Agung beserta sarana prasarananya juga menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ketidaksesuaian data antar lembaga menjadi kendala pembangunan nasional. Badan Legislasi DPR RI mendorong regulasi Satu Data Indonesia agar integrasi dan akurasi data pemerintah lebih terjaga dan tepat guna. Ketidaksesuaian data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saat ini dinilai sering menjadi kendala dalam upaya perancangan pembangunan yang optimal. Menanggapi hal ini, Balik DPR RI meyakini
regulasi mengenai Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan nasional yang lebih terencana dan tepat guna. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia dibahas intensif untuk mengaktifasi potensi nasional melalui integrasi data. Pembahasan mengenai regulasi Satu Data menjadi langkah strategis untuk menyatukan dan menyinkronkan data nasional. Menurutnya, kehadiran regulasi ini penting agar data pembangunan lebih akurat dan tidak tumpang tindih antar lembaga pemerintah. Karena dengan adanya Satu Data ini bisa meningkatkan kualitas daripada data yang kita miliki, yang selama ini kita dianggap bahwa masih terjadi overlapping atau tumpang tindih tentang data dan belum akurasinya data. Kemudian Satu Data ini juga bisa meningkatkan efisiensi. Ya, efisiensi itu adalah ketika data itu benar, maka dalam pelaksanaan program pembangunan atau program apapun itu mesti akan lebih maksimal dan optimal karena data itu adalah menjadi rujukan awal. Kemudian juga meningkatkan transparansi sehingga dengan data yang ada ini transparansi bisa terbangun. Contohnya, makan bergizi gratis ini kan datanya masih tumpang tindih. Firman Subagio juga menambahkan, dengan adanya sistem Satu Data yang terpadu, pemerintah diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan nasional yang lebih efektif. Afif dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Kemandirian bangsa harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang bersumber dari kekuatan dalam negeri. Tekanan terhadap ketergantungan impor garam bukan semata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI memandang swasembada garam sebagai ikhtiar bersama yang menuntut keberpihakan nyata kepada petambak, penguatan teknologi serta tata niaga yang adil. Dengan langkah terukur dan komitmen berkelanjutan, Indonesia diyakini mampu berdiri tegak sebagai bangsa maritim yang berdaulat dan mandiri. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun ironisnya, kebutuhan garam nasional hingga kini masih bergantung pada impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan memprediksi produksi garam nasional pada tahun 2026 berada di kisaran 1 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5 hingga 5 juta ton per tahun, baik untuk konsumsi maupun industri. Kekurangan tersebut selama ini ditutup melalui impor. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI.
Dalam kunjungan kerja dan rapat bersama PT Garam, para anggota Dewan menegaskan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan produksi nasional dan mewujudkan swasembada garam. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto menekankan, upaya swasembada garam harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang jelas dan terukur. Menurutnya, perencanaan produksi tidak boleh bersifat umum, tetapi harus memiliki target spesifik dan tahapan yang realistis. Pangga menegaskan penentuan prioritas menjadi kunci. Apakah swasembada difokuskan terlebih dulu pada garam konsumsi atau pada kebutuhan industri? Produksi garam konsumsi, menurutnya, perlu distabilkan sebelum diperluas ke segmen lainnya. Tanpa perencanaan yang rinci dan dukungan kebijakan yang konsisten, target pengurangan impor akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Minta supaya pemetaan ini dibikin dan target pemenuhannya seperti apa, itu intinya. Jangan ngomong secara global, nggak detail gitu. Mana target yang akan diswasembadakan? Apakah garam konsumsi dulu? Karena garam konsumsi juga punya persoalan, produksinya belum stabil. Jadi harus distabilkan dulu produksinya, baru distabilkan produksi garam aneka pangan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Ia menilai peningkatan produksi tidak cukup hanya dengan perluasan lahan, tetapi juga harus melalui intensifikasi berbasis teknologi. Firman mendorong pemanfaatan teknologi modern, seperti yang diterapkan di negara-negara maju, agar proses produksi lebih efisien dan bernilai tambah. Menurutnya, inovasi dapat mempersingkat rantai produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus menekan biaya. Jangan kita bicara tentang ekstensifikasi, tapi intensifikasi teknologi. Kalau yang NHCl-nya kurang, itu bagaimana meningkatkan dengan menggunakan teknologi seperti negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk memotong mata rantai, karena garam ini dibuatkan dari air laut. Kenapa enggak bikin menggunakan teknologi? Apa bentuknya teknologi itu nanti? Garam laut itu langsung diolah menjadi garam konsumsi. Jadi tidak mulai berproses, dikeringkan lagi, dicairkan lagi. Ini kan muter. Selain peningkatan produksi, PT Garam juga diharapkan mampu menciptakan sistem pasar yang lebih sehat dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kesejahteraan petani garam menjadi bagian penting dalam ekosistem pergaraman nasional. Komitmen menuju swasembada semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pergaraman nasional. Kebijakan tersebut menjadi payung hukum untuk mempercepat peningkatan produksi, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat peran BUMN di sektor garam. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein berharap dengan komitmen pemerintah dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, swasembada garam dapat tercapai dalam 2 tahun ke depan. Memang sudah dari tahun ke tahun tidak pernah terjadi ekspor, sehingga kali ini dengan pemerintah keluarkannya Kepres, yaitu tentang swasembada garam, mudah-mudahan ke depan yaitu kembali pada niat tulus daripada PT Garam dan Kementerian KKP. Komisi 4 DPR RI menekankan peningkatan produksi, perbaikan manajemen, serta optimalisasi potensi tambak garam nasional harus berjalan seiring. Sinergi antara pemerintah, PT Garam, swasta, dan petani menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah terukur, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan garam nasional, mengurangi impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Swasembada garam bukan sekedar target produksi, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, memanasnya konflik geopolitik antara Iran dan Israel Amerika Serikat menjadi ujian serius bagi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Di tengah ketidakpastian kawasan Timur Tengah, pemerintah dituntut menyiapkan berbagai skema mitigasi demi menjamin keselamatan dan kelancaran jemaah. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Apabila perang, dua belah pihak nggak bisa saling nuntut. Artinya kan kita bisa loss uang tersebut.
Karena ada perang, Bu, ya, antara Iran dan juga Israel. Haji tahun 2026 ini jadi atau enggak sih? Hasil rapat koordinasi atau rapat kerja Komisi 8 bersama Kementerian Haji sudah diputuskan bahwa akan tetap dilaksanakan dengan kondisi apapun selama warning dari pemerintah Saudi itu memang belum dikeluarkan. Jika memang biaya perjalanan ibadah haji pada tahun ini memang harus naik, skema yang ideal seperti apa supaya tidak membebani jamaah yang sudah melunasi ibadah haji? Kita harus menghitung kembali APBN hari ini bisa apa tidak. Padahal kan kondisi APBN kita ini kan tidak mungkin masuk di situ. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah dengan mengoptimalkan nilai manfaat. Karena kita sudah melakukan pembayaran 100%. Apabila perang, dua belah pihak nggak bisa saling nuntut. Artinya kan kita bisa loss uang tersebut. Kalau misalkan haji ini batal, ya udah uang yang sudah dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi hilang begitu saja. Bisa hilang begitu saja. Berpotensi ya, Bu? Berpotensi seperti itu. Tiba-tiba saat menjelang penyelenggaraan ibadah haji, situasi makin memanas dan juga akhirnya pemerintah Arab Saudi menutup atau pemerintah Indonesia yang tidak berani memberangkatkan jemaahnya, kira-kira konsekuensinya apa, Bu Shelly? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, meski otoritas menegaskan persiapan haji tetap berjalan normal, dinamika konflik telah memicu antisipasi multi skenario, mulai dari penyesuaian rute penerbangan, penguatan sistem keamanan, hingga opsi penundaan atau pembatalan keberangkatan. Dan pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa eskalasi perang dari Iran versus Israel Amerika telah memicu kenaikan harga minyak global, yaitu mencapai hampir $120 per Amerika per barel. Akibatnya adanya kenaikan harga aftur dan juga resiko penutupan dari ruang udara di area-area konflik. Tak hanya itu juga pemirsa, kenaikan harga minyak juga memicu adanya inflasi pangan. Lantas bagaimana dari DPR RI menanggapi hal ini? Dan untuk bahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari wakil ketua dari Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abdul Wahid dari fraksi Gerindra. Bapak, komponen terbesar dari ibadah haji adalah dari aftur, Pak. Mengingat kenaikan minyak ini, apakah nantinya ada kenaikan biaya haji? Lantas bagaimana ada sistem dari selisih pembayaran biaya? Kalau menurut kami ya memang ini ada kenaikan harga minyak yang cukup tinggi. Saya kira ini juga menjadi pembahasan kami antara DPR dengan pemerintah. Saya kira nanti untuk menjadi pertimbangan ya, dan Bapak Presiden juga kalau sampai memang terkait dengan jalur keamanan ini ke sana masih aman, saya kira meskipun dengan kenaikan harga minyak tinggi, jamaah tetap berjalan dan ibadah haji tetap berjalan seperti biasa. Nah, persoalan ini memang terkait dengan terkait dengan instalasi politik atau perang antara Iran dan ini Israel dan Amerika. Memang kalau memang sekarang ini pesawat itu tidak transit di daerah-daerah konflik, itu tetap masih berjalan karena seperti yang sekarang ini jamaah umroh itu kalau yang direct antara Indonesia dengan ke Saudi itu masih tetap jalan seperti biasa. Mudah-mudahan aja untuk ke depan ya, sampai kita tunggu sampai 2-3 bulan ini konflik itu mereda. Dan kami sendiri dari DPR RI juga akan melakukan kegiatan untuk melihat persiapan untuk jemaah haji tahun ini. Yaitu insya Allah kami akan berangkat tim, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 kami akan ada di Arab Saudi untuk melihat secara langsung ke sana, dan sekaligus juga akan rapat bersama antara DPR, pemerintah, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, juga maskapai terkait dengan persiapan
akomodasi di sana. Saya kira. Bagaimana terkait dengan nasib bagi jemaah umroh yang saat ini masih tertahan dan juga ada pembatalan dari penerbangannya, Pak? Bagaimana skema dari perlindungan konsumen dan pengawasan dari Komisi 8 sehingga dipastikan ini jemaah tidak mengalami kerugian di finansial mereka, Pak? Ya, kait dengan jemaah umroh yang masih di sana, ini menjadi perhatian dari Kementerian Haji dan Umroh, juga koordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Luar Negeri. Dan ini sedang diupayakan ya untuk mereka yang di daerah-daerah konflik itu, kita pakai mungkin secepatnya kita selesaikan. Ada yang melalui lewat darat, ada yang lewat udara. Begitu reda, begitu langsung mungkin langsung ke Saudi, tidak langsung ke Indonesia. Dengan masalah langsung Saudi ke Indonesia. Dan ini mereka juga ditanggung kaitannya dengan penginapan dan makan masih ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami harap untuk tenang, dan ini juga tidak hanya pemerintah saja, juga para travel juga ikut bertanggung jawab. Saya kira begitu. Dengan adanya harga naik ini kan juga memicu adanya inflasi pangan, Pak. Lantas bagaimana dari Komisi 8 mendorong dari penebalan dari bansos atau BLT kepada warga miskin? Ya, jadi ini sedang kami untuk siapkan ya. Kami ini nanti akan selesai rapat paripurna, akan rapat dengan Komisi 8 untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan persoalan masalah jamaah, terkait dengan persoalan BNI yang ada di sana, bagaimana pemulangannya, kalau memang itu memang konflik memang berlanjut. Namun ini nanti kita akan dalam waktu seminggu ini bisa nanti kita akan memberikan jawaban pada media, ya kira begitu. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abdul Wahid. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sudah pahamkan sejauh. Anak Gen Z kan sekarang siap. dangdut hip hop. Yang hipdut ya. Hipdut juga boleh. Bawa lampu. Oke, baik. Cuma saya nggak hafal kalau saya. Tapi kalau di IG kami karena memang dapil saya Sulsel, jadi kadang juga lagu Bugis juga ada, dangdut juga ada. Iya. JJ kalau anak-anak sebutnya juga ada. Jedak jeduk ya. Oke, baik. Ya kalau hobi tadi itu mungkin musik satu, karena maksudnya buat refreshing. Kalau saya juga suka olahraga suka, tapi mungkin agak jarang sih akhirnya, tapi lebih suka menikmati juga sih. Ada yang bilang juga Pak di medsos itu Bapak tuh mirip basisnya Ran. Oh si lupa itu yang basisnya Asta ya. Oh gitu ya. Oh, saya baru pertama kali dengar itu. Saya kayak bilang mirip pakai saya kan tetap jauh. Gitu ya. Siapkan bekalmu di peperangan, jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu PP Tunas resmi berlaku, ciptakan ruang digital aman untuk anak. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda di mana banyak media online membahas terkait dengan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunas menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdiat menilai kebijakan ini sebagai fondasi penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan edukatif bagi generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang kian masif, negara harus hadir untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar konten berbahaya, eksploitasi, maupun praktik digital yang merugikan perkembangan psikologis mereka. Implementasi PP Tunas harus diikuti dengan pengawasan yang ketat serta kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, platform digital, hingga orang tua. Regulasi ini tidak boleh berhenti sebagai aturan normatif semata, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang melindungi anak secara nyata di dunia maya. Dengan komitmen bersama, Ruang Digital Indonesia diharapkan dapat menjadi tempat yang aman, produktif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu Komnas HAM harus segera simpulkan kasus penyiraman aktivis Kontras Andri Yunus. Kita lihat informasi di layar kaca Anda. Di sini banyak media online membahas terkait dengan kasus penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang menjadi alarm serius bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. DPR RI memandang bahwa peristiwa ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga berpotensi mengancam ruang kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, DPR RI mendesak Komnas HAM untuk segera menyimpulkan hasil penyelidikan secara transparan, objektif, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku menjadi kunci agar tidak terjadi presiden buruk yang melemahkan perlindungan terhadap para pembela HAM. DPR RI menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan setiap warga negara, termasuk para aktivis yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Komnas HAM diharapkan dapat berperan aktif, tidak hanya dalam mengungkap fakta, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret kepada aparat penegak hukum agar proses hukum berjalan efektif dan berkeadilan. Dengan langkah cepat dan tepat, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terjaga serta komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia semakin kuat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu membahas PP Tunas resmi berlaku, ciptakan ruang digital aman untuk anak, serta Komnas HAM harus segera simpulkan kasus penyiraman aktivis Kontras Andri Yunus. Saya Dede Ramadan, kembali ke rekan Alfat. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.